Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang kapital struktur. Sebelum saya masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hani Suatu Munawaro, NPM 21901081082. Definisi kapital struktur. Definisi kapital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jika panjang perusahaan ditunjukkan oleh perbandingan utang jangka panjang terhadap modal itu sendiri. Tujuan dari kapital struktur adalah untuk mengolaborasikan sumber dana permanen yang digunakan suatu perusahaan di dalam operasionalnya yang dapat atau bisa dimaksimalkan perusahaan tersebut. Tradisional capital struktur teori. Teori struktur modal tradisional menyatakan bahwa dalam menentukan struktur modal hendaknya diarahkan pada struktur modal optimal. Dua determinan untuk menentukan struktur modal adalah yang pertama yaitu Weighted Average Cost of Capital atau WACC, yang kedua stock price atau harga saham. Struktur modal optimal adalah struktur modal yang meminimumkan WACC atau struktur modal yang memaksimumkan stock price. Mengoptimalkan struktur modal dilakukan dengan cara menambah dan atau mengurangi proporsi debt atau utang sedemikian rupa sehingga tercapai WACC minimum atau harga saham maksimum. Faktor yang mempengaruhi kapital struktur. Yang pertama yaitu struktur aktiva, yang kedua growth opportunity, yang ketiga yaitu ukuran perusahaan, yang keempat profitabilitas, dan yang terakhir yaitu risiko bisnis. Teori kontemporer kapital struktur dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pecking order theory, yang kedua signaling theory, dan yang ketiga yaitu trade-off. Di sini ada penjelasan mengenai pecking order theory. Teori pecking order ditemukan oleh Donaldson pada tahun 1984. Teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan yang minim risiko. Skenario urutannya ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki pandangan internal. Yang kedua, perusahaan menghitung target dari rasio pembayaran dengan berdasarkan perkiraan kesempatan investasi. Yang ketiga, adanya kebijakan konstan yang bergabung fluktuasi serta juga kesempatan berinvestasi tanpa prediksi sehingga aliran kas tersebut menjadi lebih besar daripada pengeluaran investasi. Yang terakhir yaitu apabila di dalam pandangan eksternal dibutuhkan, maka perusahaan kemudian mengeluarkan surat berharganya yang teraman dulu. Kemudian lanjut pada yang kedua, signaling theory. Signaling theory dikenalkan oleh Stephen Arrows pada tahun 1977. Signaling theory ini menyatakan bahwa penggunaan debit sebagai tanda atau sinyal yang disampaikan oleh manajer pada pasar atau investor bahwa perusahaannya adalah bona fide. Menurut teori ini, semakin tinggi debit akan semakin meningkat probabilitas kebangkrutan perusahaan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menghancurkan reputasi manajemen dan akan kehilangan mitra kerja. Oleh karena itu, penggunaan debit dalam struktur modal sebagai signal positif. Yang ketiga yaitu trade-off. Menurut trade-off teori yang diungkapkan oleh Myers tahun 2001, perusahaan akan berutang sampai pada tingkat utang tertentu di mana penghematan pajak atau tax shields dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan atau financial distress. Trade-off mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Trade-off dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keaganan atau against a cost, dan biaya kesulitan keuangan atau financial distress. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.